Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Jelang duel panas pekan 17 antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta, tentu saja yang lagi rame dicariin adalah soal tiket. Betul nggak? Kemarin sih banyak nih yang DM saya bilangnya, "Bang, saya orang mau nonton Persib dan Persija di GBLA. Kira-kira abang bisa nggak ya cariin tiket buat saya?" Dan berbagai DM-an lainnya ya. Gini loh, saya jelasin ya. Maaf banget ya, bukan saya nggak mau bantu lo ya. Tapi harus kalian tahu, saya ini bukan orang Persib. Saya bukan dari bagian anggota manajemen Persib. Saya aja kalau mau masuk ke sebuah pertandingan di Liga 1, klub manapun, tim manapun, ke stadion manapun, pasti beli tiket kok. Meskipun saya datangnya sebagai jurnalis dan ada tuh yang namanya tiket untuk jurnalis, tapi kan itu sedikit kuotanya. Kalau kehabisan kuota atau kayak saya nggak kebagian, ya saya beli tiket pribadi kok. Jadi untuk yang satu ini saya mohon maaf banget, saya nggak bisa bantu. Cuma gini loh, setahu saya, koreksi lo ya kalau saya salah, sobat kami atau saya juga nggak terlalu fokus soal ngurusin tiket pertiketan setiap klub di Liga Indonesia, khususnya Persib Bandung juga. Saya nggak terlalu memfokuskan ataupun mencari tahu gimana sih urutannya ataupun tata caranya beli tiket Persib. Setahu saya ya, untuk urusan tiket Persib itu biasanya kalau penonton yang udah pernah beli tiket Persib di laga sebelumnya, itu biasanya akan dipermudah untuk beli tiket laga selanjutnya. Itu kalau yang saya tahu. Misalnya kemarin udah beli tiket antara Persib lawan Bayangkara. Nah, kalau mau nonton Persib lawan Persija kan katanya harus nunjukin tuh tiket Persib lawan Bayangkara udah pernah beli atau belum. Kalau udah pernah beli biasanya dapat potongan harga atau mungkin dipermudah ya dapat tiket Persib dan Persija. Itu kalau setahu kami, koreksi kalau kami salah. Yang kedua yang bisa atau cara mudah mendapatkan tiket Persib itu, setahu kami punya kartu member Persib. Nah, katanya sih kalau punya kartu member Persib ini akan menjadi prioritas utama nih mendapatkan tiket-tiket Persib selanjutnya. Yang ketiga, setahu kami ada yang namanya tiket bundling atau tiket terusan. Ini biasanya ya, kalau setahu saya ya, kalau mau beli tiket Persib nanti kan biasanya ditawarin tuh sama adminnya yang jual tiket, mau tiket perorangan atau tiket bundling. Nah, tiket bundling ini termasuk tiket nonton di ACL 2 ya. Nah, biasanya yang ditawarin tiket bundling ini, di situ akan tertulis nih tiket untuk pertandingan Persib selanjutnya, termasuk Persib lawan Persija biasanya udah ada tuh harganya berapa tiket setiket bundling ini kami pun nggak tahu, tapi kayaknya sih ada tiket bundling ya. Yang keempat, setahu kami buat ngedapetin tiket Persib itu ya harus terdaftar di aplikasi Persib deh kayaknya ya. Dan itu pun nggak jamin juga sih, sebab banyak juga sih yang udah terdaftar di aplikasi Persib juga tetap susah dapat tiket Persib ya. Lalu juga kesulitan lain buat daftar aplikasi Persib juga verifikasinya agak sulit. Nah, permasalahan susahnya cari tiket Persib lawan Persija ini buat kami pribadi gini loh ya. Ada beberapa golongan, beberapa kategori. Kenapa kok tiba-tiba banyak orang yang nyari tiket Persib lawan Persija? Karena kan biasanya kalau supporter Persib yang udah pernah nonton Persib ke GBLA, mungkin nggak terlalu pusing ya kan nyari tiket Persib lawan Persija karena ya mereka udah diprioritaskan. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kenapa kok orang-orang ini tiba-tiba nyari tiket Persib lawan Persija? Yang pertama, dia memang supporter Persib ya, cuma nggak pernah atau jarang ke stadion. Cuma karena ada pertandingan Persib lawan Persija mungkin pikirnya, wah seru juga nih kalau nonton di stadion, makanya sekarang baru nyari. Yang kedua, kenapa nih orang nyari tiket Persib lawan Persija? Mungkin dia ini penonton biasa ya, cuma suka Liga Indonesia dan mungkin penasaran seperti apa sih pertandingan Persib lawan Persija gitu kan, makanya baru nyari ya. Itu yang kedua. Nah, ketiga, nih perkiraan kami kenapa mereka sibuk cari tiket Persib lawan Persija, mereka bukan supporter Persib tapi supporter Persija yang pengen nonton ke GBLA, makanya mereka cari
tiket sekarang. Tanggal 11 ada pertandingan ya? Apa sih itu pertandingan? Kayak biasa aja, ada lawannya juga. Persija mah menang, udah pasti kalah ya nggak mungkin. Udah nggak usah dibesar-besarin, laga biasa aja. Ya gak mas? Ya. Habis gua OTW Bandung nih. Ya, OTW Bandung ya. Tapi pakai rantis. Nah, kemungkinan yang ketiga inilah yang paling mungkin masuk akal lo ya. Karena gini lo, supporter Persija itu bukan cuma orang Jakarta, orang Bandung, orang Jawa Barat juga banyak ya supporter Persija. Mereka juga punya KTP Jawa Barat, punya KTP Bandung gitu kan. Tapi memang nggak pernah nonton Persib langsung ke stadion, atau mungkin pernah nonton ke stadion cuma beberapa pertandingan yang udah kelewat gitu ya. Jadi ya itu ya buat kami info yang bisa kami sampaikan soal tiket Persib lawan Persija yang sekarang sih udah sold out ya, 36.000 kalau nggak salah udah kejual semua. Dan kami pribadi ya nggak dapet juga sih sebenarnya, tapi ya bisa tetap masuk kok. Dari Semen Padang, usai meresmikan Jamie Giraldo, bek asal Kolombia ya. Selanjutnya Semen Padang akan segera kedatangan pemain asal Jepang. Dia adalah Kazaki Nakagawa. Ini gelandang 30 tahun 175 cm dengan harga 3,48 miliar rupiah. Nah, saat ini Kazaki ini main di Liga 2 Jepang di Universitas di Tokyo dah kalau nggak salah gitu kan. Dari Persita Tangerang, Persita meresmikan Ramon Bueno. Ini ex-nya Persija yang udah pernah kami bikinkan prediksinya ya. Selanjutnya Persita kemungkinan akan datangkan lagi satu winger, satu striker, dan satu back tengah. Tapi memang ini agak sulit ya, lagi diseleksi, lagi saingan juga sama klub lain. Karena kalau di posisi back tengah itu Persita mengincar Alberto Rodriguez. Kemudian kalau di winger itu mengincar Noah Sadoui. Sementara striker mereka masih coba merayu William Barros dari Persib. Nah ini kan agak sulit. Kenapa sulit? Karena untuk Noah Sadoui sendiri setahu kami sih akan ke Dewa United sih. Terus juga Alberto Rodriguez juga. Ini banyak banget tim yang meminati nih ya. Untuk William Barrosnya ini agak sulit sih didapetin. Dari Persis Solo ada nama Rasambek Ahmatov. Ini gelandang serang asal Prancis naturalisasi Rusia, 29 tahun 172 cm dengan harga 5,21 miliar yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Slobozia di Liga Rumania. Selain Ahmatov, Persis Solo juga akan kedatangan Febri Haryadi dari Persib dan juga Afrian Toniko dari Persija. Dari Dewa United kabarnya akan datangkan Vico Duarte dari Malut United dengan status pinjaman ya. Ini udah pernah kami prediksi lo ya. Soalnya ya kelihatan banget lah kabar datangnya Gabriel Poveda ya. Dan juga katanya Malut United akan pinjam Luciano Guaicochea dari Persib ya. Mungkin sangat membuat posisi dari Vico Duarte ini akan hilang di Malut. Di sisi lain Malut United pun jadi salah satu tim yang lagi saingan nih dengan klub-klub lain di Indonesia buat ngedatengin bek asal Spanyol Alberto Rodriguez dengan status pinjaman dari Mohun Bagan. Ya, Alberto Rodriguez adalah salah satu pemain yang sedang diburu-buru nih sama beberapa klub atau sejumlah klub di Indonesia dengan status pinjaman dari Mohun Bagan. Ada Persita, ada Malut United, ada Bali United, ada Dewa United, ada juga Persija Jakarta, bahkan Persib Bandung. Tapi hingga sejauh ini kami pribadi belum dapatkan info yang sangat pasti ya kemana Alberto Rodriguez ini akan dipinjamkan. Meskipun menurut jurnalis di India sih besar kemungkinan Alberto ini akan pulang ke Persib Bandung untuk menggantikan posisi Federico Barba. Tapi ya kami nggak tahu lah, namanya juga jurnalis luar kan, bisa dipercaya bisa enggak. Dari Persebaya meresmikan Bruno Paraiba dan juga Jefferson Alves ya, yang udah kami pernah bikinkan profilnya ya. Pertanyaannya, siapa yang akan digantikan oleh dua pemain asing ini?
Sebab dengan datangnya dua pemain asing ini, otomatis Persebaya saat ini sudah punya 12 pemain asing. Ini belum kelar lo ya. Sebab katanya Persebaya ini kan akan datangkan 3 pemain asing baru. Bahkan kemarin sempat ada bocoran, katanya sih Tavares isyaratkan ada 5 pemain asing baru. Berarti kan ada 3 lagi nih pemain asing baru yang belum diumumkan. Nah, siapa kemungkinan yang akan dilepas ya? Kalau isu-isunya sih dibilangnya Dimedimov, Dejan Tumbas, atau mungkin Diego Marusio. Pokoknya antara-antara itu deh ya. Tapi kita lihat nanti deh. Dari Persib Bandung, nah ini agak gimana ya? Infonya sih cuma Persib akan launching jersey baru katanya nih. Ini jersey ketiganya untuk ACL 2 yang katanya konsepnya sih kayak gini nih, warnanya hitam. Soal bener apa enggak konsepnya kayak gini ya kami pun nggak tahu, ditunggu aja. Lalu Persib pun ini akan berbarengan nih bersamaan dengan umumkan pemain baru, dan kami pun nggak tahu nih siapa pemain baru yang akan diumumkan bersamaan launching dari jersey baru Persib ini. Apakah Joy Pelupesi, apakah Martin Paes, atau mungkin pemain asing. Untuk pengganti Federico Barba, selain nama Alberto Rodriguez, ada nama lain yang baru mencuat. Ini baru saja kemarin kami dengar ya dari sekitaran manajemen Persib. Dia ini katanya bek asal Belanda, 188 cm, umurnya 32 tahun ya. Cuma itu infonya ya. Ya kami tebak sih adalah dia Matthew Steenvoorden nih. Kenapa kami bilang tebakan? Karena ya kami cuma dapat infonya kayak gitu. Karena infonya cuma gini yang kami dapat. Dia ini bek Belanda, pernah main dan ketemu sama Boyan Hodak di Malaysia, pernah main di klub yang pernah Hodak bela. Ya feeling kami ke ya si Matthew ini. Kenapa demikian? Karena si Matthew Steenvoorden ini pernah di Malaysia ya, di Terengganu di Malaysia. Pernah juga main di klub HNK Gorsia ini klubnya Boyan Hodak waktu muda nih. Dan satu lagi infonya, dia ini belum pernah dapat kartu katanya musim ini. Ya benar sih, kalau si Matthew Steenvoorden, agak susah namanya, Matthew Steenvoorden ini memang sejauh ini dari 15 kali tampil ya di Liga 3-nya Belanda belum pernah dapat kartu apapun. Tapi kan nggak tahu, kami pastikan ini baru sekedar rumor aja loh ya. Nggak usah terlalu baper, nikmatin aja rumornya. Kemudian siapa nih pengganti dari rumor Igor Sergiv? Igor Sergiv kan udah ke Persepolis ya. Kami pribadi nggak tahu nih siapa yang akan mencuat menjadi rumor atau pengganti striker baru katanya di Persib. Apakah Marco Dugancic, apakah Ciro Alves, atau Ole Romeni, Adrian Luna, atau mungkin Bakery Jata, atau mungkin Craig Godwin ya. Kami pribadi nggak tahu juga nih karena belum ada info sama sekali ya. Meskipun baru-baru ini ada rumor baru lagi. Dia adalah Luciano siapa namanya nih? Namanya Luciano Vieto. Dia ini striker asal Argentina, 32 tahun, 173 cm dengan harga 26,07 miliar rupiah yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Racing Club di Argentina. Nggak terlalu tajam sih di Racing Club, cuma tampil 11 kali, cetak 1 gol aja. Tapi justru kami mau tanya, ini rumor dari siapa ya? Kalau kalian tanya bener apa enggak dia bakalan ke Persib, ya silahkan tanya sama yang bikin rumor. Kalau kami no comment.